الله أكبر وصلي صفة ركعتين مأموما لله تعالى لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bibi Aminullah kisah pangeran yang ketiga, dua Bapak Heri Sudono bin Katilan. Takbir sunnah yaitu takbir istiqomah yang berasal antara pergerakan tanggung jawab kita, tanggung jawab kolektif. Karena itu marilah tidak hanya berkorban dengan kambing, tetapi marilah Allahumma arina haqqo wajudina wa arinal batila batila wajudina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai analisis perayaan Kurban dalam Quran surah Al-Kautsar dan Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Nah, dalam Quran surah Al-Kautsar di ayat kedua terdapat kata wanhar yang diartikan sebagai berkurban. Dalam ayat ini ditafsirkan sebagai perintah untuk menyembelih hewan kurban. Namun dalam tafsir modern makna kurban ini bisa lebih luas, bisa mencakup pengorbanan dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa diartikan sebagai upaya menyembelih sifat-sifat buruk dalam diri seperti sifat kikir atau juga sifat egois, serta dapat menumbuhkan sifat dermawan dan juga bisa menumbuhkan rasa kepedulian. Lalu berkurban ini juga menjadi salah satu simbol solidaritas sosial karena daging kurban itu tadi akan dibagikan kepada tetangga, terus juga kepada fakir miskin dan juga yang lainnya. Nah, surat Al-Kautsar ini secara keseluruhan menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kita para umatnya. Nah, di ayat ketiga ini juga terdapat perintah sholat, dan di mana perintah sholat dan juga perintah berkurban ini adalah bentuk syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan berkurban juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat tali persaudaraan antar sesama. Kemudian yang selanjutnya pada Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 ini menjelaskan tentang keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, termasuk dalam hal ibadah berkurban. Dalam konteks tafsir modern, ayat ini memiliki beberapa poin terkait dengan perayaan kurban.
ikhlas dalam beribadah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa ibadah, termasuk ibadah berkurban ini harus dilakukan dengan niat yang tulus, ikhlas semata-mata hanya karena Allah, bukan untuk tujuan lain seperti pujian manusia atau untuk mencari keuntungan duniawi. Yang kedua, tauhid dalam beribadah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ibadah kurban adalah bentuk ketauhidan, pengakuan atas keesaan Allah. Yang ketiga, kurban sebagai bentuk pendekatan diri. Kurban dipandang sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan cara mengorbankan sesuatu yang dicintai seperti hewan kurban sebagai wujud ketaatan dan juga kecintaan kepada Allah. Nah, yang keempat, kewajiban mengikuti perintah Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengikuti perintah Allah termasuk dalam hal berkurban. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu bukan hanya sebuah tradisi, tapi juga merupakan perintah agama yang harus dilaksanakan.